Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 11 Agama 2 yang terdiri dari Inaya Arifah Syihab, Rahma Fidyawati, dan Sabrina Kotornada ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Pengertian hak asasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan pada orang lain. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban manusia adalah sifatnya yang universal. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkannya. Akan tetapi, karakteristik penegakan tergantung pada pengaruh pembedaannya, yaitu ideologi dan kebudayaan yang dianut oleh masing-masing negara. HAM dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. HAM dalam sila pertama, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. HAM dalam sila kedua, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. HAM dalam sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. HAM dalam sila keempat, mengamanatkan unsur musyawarah dalam menyelesaikan masalah. HAM dalam sila kelima, mengakui hak perorangan yang pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. HAM dalam nilai instrumental Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 17/MPR/1988 tentang HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang HAM. Yang keempat, Perpu Nomor 1/1999 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 2/2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM. Yang keenam, Keputusan Presiden Nomor 50/1993 tentang Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama itu kerusuhan Tanjung Priok tanggal 2 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998. Yang keempat, tragedi Semanggi 13 November 1998 dan 24 September 1999. Yang kelima, penculikan aktivitas pada tahun 1997 dan tahun 1998. Upaya penegakan HAM.
Dalam proses penegakan HAM, bangsa Indonesia mempertimbangkan pada kedudukan negara Indonesia sebagai negara berdaulat di satu sisi, dan dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan hukum internasional di sisi yang lain. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil meliputi: yang pertama, pembentukan Komnas HAM; yang kedua, pembentukan instrumen HAM; yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang pertama itu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan dan penegakan HAM. Dan yang keempat, meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip HAM melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.